Selamat datang di channel Buitenzorg Data Center, tempat di mana setiap alur film akan kita bongkar dan rasakan bersama. Kamu pernah merasa bingung atau terkejut dengan sebuah plot twist yang tak terduga? Atau mungkin ada film yang kamu tonton dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang baru saja aku lihat? Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah film yang tidak hanya membuat kamu berpikir, tapi juga mengguncang seluruh pemahamanmu tentang cerita yang kamu kira sudah kamu pahami. Film ini berjudul Heretic, yang rilis tahun 2024. Jadi, bagaimana alur ceritanya? Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik plot yang tampaknya sederhana ini? Ayo kita mulai dan temukan jawabannya. Tapi ingat, spoiler sudah siap menanti di depan mata. Yuk, simak terus video ini sampai akhir ya. Film Heretic dimulai dengan atmosfer yang menegangkan dan penuh rasa penasaran. Dua misionaris Kristen Mormon berusia muda, Paxton dan Barnes, terlihat menjalankan tugas mereka mengetuk pintu di lingkungan terpencil. Dialog singkat menunjukkan keduanya mencoba mencari cara terbaik untuk mendekati orang-orang, menunjukkan dinamika antara pengalaman dan kepercayaan diri mereka. After this couple again, I think we have the bald guy husband. Yeah, it's 5 times hotter. Good afternoon. My name is Sister Barnes, and you ever feel like when you... Di tengah jalan, mereka bertemu sekelompok anak muda dan ingin minta foto bersama. Ternyata misionaris ini sedang diprank. Jahat banget. Walaupun begitu, kedua misionaris ini tetap tak patah semangat menjalankan tugas. Thanks. People think we're weird. Ketika mereka mengetuk salah satu pintu, mereka disambut oleh Reed, seorang pria yang tampak ramah. You mentioned you might be interested in learning more about the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints? It's very wet. Teach about God and receive revelation. And you have a girl roommate? A roommate? We can't come inside unless another woman is present? Anyway, I have a soulmate, and that is good enough. That's great. It's just for safety. We don't mind the rain. But my wife is... I've gained so much weight on my mission. I really love pie. I'm super excited. My grandma... Check on the snacks. Make yourselves at home. Thank you. It is good. Well, sometimes it feels like maybe religion isn't at the center of culture anymore. Well, it's fading, isn't it? Yeah, over time. And none of them quite fit, which is why Joseph founded our church. Pie smells amazing. And now that you've been studying the Suasana mulai berubah ketika pembicaraan bergeser ke topik-topik yang memojokkan keyakinan mereka. Salah satunya mengangkat isu poligami, yang dimana pada keyakinan Kristen Mormon sebelum tahun 1980, poligami masih diperbolehkan. Tanpa mereka sadari, mereka telah masuk ke dalam perangkap psikologis Reed yang mulai menunjukkan sifat manipulatif dan jahatnya. Merasa tidak nyaman, kedua misionaris ini ingin pergi dari rumah Reed, tapi tidak bisa. Rumah terkunci, jendela tertutup rapat, dan kunci sepeda yang ada di mantel mereka berdua disimpan oleh tuan rumah. Adegan ini diisi dengan dialog yang tegang dan rasa tidak nyaman. Ketegangan meningkat ketika percakapan mereka berubah menjadi lebih gelap dan manipulatif. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang pasti ada versi Kopassus, alias kopas dan ubah sedikit. Seperti board game yang sudah mendunia, Monopoly. Dia menjelaskan bahwa Monopoly adalah versi Kopassus dari Landlord Game yang dibuat oleh feminis bernama Elizabeth Maggie. Lalu Maggie menjual lisensinya
kepada Parker bersaudara pada tahun 1935. Iterasi. Itu adalah poin pentingnya. Sebagaimana tentang monopoli, Reed juga menjabarkan bahwa agama pun sama. Dia mengibaratkan landlord game adalah Yudaisme. Karena agama Yudaisme merupakan ajaran yang paling awal dari the big three-nya agama Abrahamik. Lalu diikuti dengan Kristen seperti game Monopoly dan Islam seperti game Monopoly terbaru. Edisi populer kedua setelah yang Monopoly. Lalu diikuti dengan Kristen Mormon, game Monopoly edisi parodi. Reed melanjutkan teorinya bahwa agama besar yang sekarang diketahui hanyalah pengulangan mitologis dari kisah-kisah orang terdahulu. Hanya saja dengan penokohan yang berbeda. Misalnya, kisah seorang penyelamat yang lahir dari wanita perawan dan bisa melakukan mukjizat, lalu mati dan dibangkitkan dengan cara yang gaib. Ideologi sudah ada jauh sebelum Yudaisme muncul. Setidaknya jauh sekitar 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Mitras, dia lahir ditandai tanda salib. Dewa Horus, bisa berjalan di atas air, disalib, dan punya 12 murid. Krishna, tukang kayu, yang lahir dari perawan, dibaptis di sungai, bangkit dari kematian dan naik ke surga. Di galeri ini, Reed menjelaskan bahwa ada 12 dewa yang lahir pada 25 Desember. Apakah ini kebetulan? Karena semua kisah dewa-dewa ini mendahului kisah Yesus. Reed mulai memperlihatkan sisi sadisnya dengan memaksa kedua misionaris itu menghadapi situasi yang mempertanyakan keimanan mereka. Lalu dia menulis satu pintu dengan tulisan percaya. Tapi setelahnya dia menjelaskan, jika Tuhan itu ada, maka dia melihat kita sedang onani, dia menolong kita ketika kita memohon dan memuji-mujinya, dan dia benci kaum pelangi. Di sisi lain, dia menulis tidak percaya di pintu yang satunya. Lalu dia menjelaskan, jika Tuhan tak ada, maka semakin aneh. Kita hanya makhluk mikroskopis di alam semesta yang tanpa tujuan dan tidak kekal. Kesimpulan dari penjelasan Reed, agama tidak ada yang suci, dan kitab suci hanyalah teks hampa, sekapitalis permainan monopoli. No divine purpose and no hope to achieve eternal life. Well, that's terrifying too. No divine purpose and no hope to achieve eternal. Reed mulai memperlihatkan sisi sadisnya dengan memaksa kedua misionaris itu memilih salah satu pintu. Suasana percakapan ini sangat mencekam. Setelah debat panjang, kedua misionaris memilih pintu percaya yang membawa mereka ke lorong gelap yang berujung pada sebuah ruangan terkunci. Sister Barnes, there's nothing. Mystery? Eskalasi permainan manipulatif Reed semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba datang seorang memakai jubah lusuh, kurus kering, dan membawa sebuah pie blueberry. Kemudian bersimpuh. Reed ingin kedua misionaris ini menyaksikan mukjizat wanita itu. Pie blueberry ini sudah diberi racun, katanya. I believe this miracle is. Then you will witness sugar, lemon, blueberries, of course. Blueberry pies, I think, traditional one. Setelah wanita itu tumbang, Reed ingin kedua misionaris itu mengecek denyut nadinya. Ternyata benar, wanita ini meninggal. Suasana tegang ini dipecah oleh suara bel rumah. Ternyata adalah pastor gereja, atau bisa dibilang sebagai supervisor kedua misionaris ini. Pastor ini khawatir karena tidak ada kabar dari dua misionarisnya.
Kedua misionaris ini kemudian mendekati pintu dan teriak sekencang-kencangnya. Tapi naas, suara mereka tak terdengar oleh pastor ini. Tapi Suster Barnes tidak menyerah. Dia menarik karpet agar bisa mengambil korek api. Suster Barnes ingin membuat asap agar menarik perhatian pastor. Setelah berhasil mengambil korek, dia mencoba menyalakan korek. Tapi semua terlambat. Si pastor sudah pergi dari rumah itu. Setelah korek menyala, dua misionaris ini terkejut melihat wanita Rasul yang tadi mati hidup kembali. Rasul itu pun menjabarkan pengalamannya. Dia menjelaskan bahwa akhirat itu tidak ada. Thank you, Prophet. We are very grateful for your... Kemudian Reed datang dan bertanya ke kedua misionaris, "Apa yang barusan kalian lihat?" Suster Paxton menjawab bahwa Rasul tadi mengalami disasosiasi. Lalu Suster Barnes melanjutkan pendapatnya bahwa ketika masih muda dulu, Barnes pernah secara klinis divonis mati oleh dokter ketika operasi ginjal. Okay, what did I show you? Barnes juga menjelaskan bahwa yang dialaminya sama dengan yang Rasul alami, disasosiasi. Melihat awan putih, langit biru, cahaya terang, tapi bukan surga, dan hasrat yang tinggi untuk kembali. Sebuah perasaan bahwa realitas Barnes selama ini tidaklah nyata. Bagi Barnes, itu bukanlah keilahian, melainkan pengalaman mendekati kematian. Saat oksigen di otak habis, jantung akan berhenti memompa, lalu pikiran kita akan menciptakan hal-hal yang sulit dipercaya atau halusinasi. Tiba-tiba Reed menyayat leher Barnes, dan Suster Barnes pun meninggal. Reed menjelaskan bahwa sebenarnya kehidupan yang kita jalani adalah bukan realitas yang sebenarnya. Kehidupan kita adalah simulasi bagai film Matrix. Reed bilang bahwa setelah Barnes meninggal barusan, Suster Barnes sekarang telah bangun dari dunia mimpi menuju dunia yang nyata. Tapi Suster Paxton tidak setuju. Yes, no, maybe. Warning, spoiler plot twist. Bagi yang ingin menikmati filmnya dan tidak mau kena spoiler, silakan berhenti menonton sampai sini ya. Karena dalam 5 detik setelah peringatan ini berakhir, alur cerita akan segera dilanjutkan. Di balik penampilannya yang lugu, ternyata Suster Paxton sangat cermat. Paxton menduga bahwa tubuh Rasul tadi telah diganti. Paxton juga menduga bahwa ada aktor Rasul kedua yang menggantikannya. Dan menyembunyikan jasad wanita yang diklaim sebagai Rasul. Lalu Paxton mencari di mana letak pintu tersembunyi itu. Ternyata ada di bawah meja, dan Paxton benar, ada sesosok jasad di ruangan itu. Paxton juga menduga bahwa seharusnya aktor pengganti ini tidak menyebutkan kalimat "semua ini tidak nyata". Karena itulah Reed mengangkat teori kehidupan hanyalah simulasi. Sialnya, setelah Paxton memasuki ruangan rahasia itu, pintu masuknya dikunci oleh Reed. Jadi Paxton terpaksa mengikuti lorong itu. Dan sangat mengejutkan, Paxton menemukan beberapa wanita yang dikurung. Masih hidup, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. I'm not here because I chose to be. I'm here because you made me choose to be. It was. Wanita-wanita yang dikurung di bawah tanah adalah korban dari tindakan manipulatif dan kejam Reed. Reed, yang memiliki pandangan ekstrim tentang agama dan kekuasaan, menganggap bahwa agama hanya berfungsi sebagai kontrol sosial. Agama mendikte segala keputusan dalam hidup. Mereka penentu apa atau siapa yang kau sembah dan tempat di mana kau beribadah. Bahkan agama mendikte pakaian apa yang harus dipakai. Itulah yang dimaksud dengan kontrol sosial.
Untuk membuktikan ini, dia menciptakan semacam ilusi ritual yang melibatkan pembunuhan dan kebangkitan, di mana wanita-wanita tersebut digunakan sebagai alat dalam rencana ini untuk memperdaya misionaris-misionaris yang datang. Ketika Reed menjelaskan teorinya, Paxton dengan cepat menusuk leher Reed dan lari. Dalam proses melarikan diri, Paxton ditusuk oleh Reed. Di akhir hayat Reed minta didoakan oleh Paxton. Rupanya, Reed ingin mati berdua dengan Paxton. Namun, dalam sebuah momen yang mengejutkan, Sister Barnes tampaknya kembali dari kematian dan membunuh Reed dengan batang kayu berpaku. Paxton akhirnya bisa melarikan diri melalui sebuah jendela kecil dan menghubungi polisi. Namun, bagian yang membingungkan adalah saat Paxton keluar dari rumah dan bertemu dengan seekor kupu-kupu yang menjadi simbol dari keinginannya untuk berinkarnasi sebagai kupu-kupu. Ini membuat penonton bertanya-tanya, apakah Paxton benar-benar selamat? Beberapa elemen visual dalam film, seperti langit biru dan awan putih yang dijelaskan sebelumnya sebagai gambaran kehidupan setelah mati, semakin memperburuk kebingungannya. Akhir film agak ambigu dan memunculkan banyak pertanyaan. Akhirnya, para pembuat film sengaja meninggalkan ending ini terbuka untuk interpretasi, sehingga penonton dapat memutuskan apakah Paxton benar-benar bertahan hidup atau semua yang terjadi adalah bagian dari pengalaman spiritual atau kematian. Jadi, itu dia pembahasan lengkap kita tentang alur film Heretic yang rilis tahun 2024. Apakah kamu juga merasa bingung dengan endingnya? Atau mungkin kamu punya teori lain tentang apa yang sebenarnya terjadi? Jangan ragu untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar di bawah, karena diskusi kita tentang film ini bisa saja jauh lebih menarik dari film itu sendiri. Sampai jumpa di alur film berikutnya ya teman-teman. Semoga sehat selalu buat kalian. Dadah.